Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati fi sab'in fadribuhum fil ashar. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirojul Falah, Bogor. Terima Ya, kasih poin atas lima. kehadirannya. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi hissah at-tayyibah. Wa fi hadhihi hissah, yakni hissatil ula, nurid nabhas yata'allaq bil kaifa tanmiyah khasatan fi tarbiyatil islamiyah. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini kelas yang sangat luar biasa sekali ya. Kita kemarin sudah halal halal dan kita lanjutkan, kita belajar lagi ya. Kita sama-sama belajar terkait dengan apa yang kita pelajari di semester yang keenam ya, yaitu mata kuliah yang diamanahkan kepada saya, yaitu terkait dengan perkembangan ya, perkembangan dari peserta didik. Baik ya, seperti saya sebutkan tadi ya, sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana pentingnya urgensi dari mata kuliah ini, kita pahami bersama bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang Oh, mengkaji jadi atau yang akan bahas tentang bagaimana sebenarnya perkembangan dari peserta didik ya, khususnya mau nanya? dari perspektif nanti pendidikan agama Islam. Baik, saya awali dengan penjelasan dari RPS yang sudah saya juga upload di e-kampus ya. Nanti saya juga sudah setting untuk presensi dilakukan dari jauh ya, menggunakan presensi di atau terhadir di Sandwich. kampus. Di pertemuan Ini ya. pertama ini saya akan jelaskan Ya. terlebih dahulu terkait dengan ya rencana pembelajaran semester program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor tahun akademik 2024-2025 di semester yang semester genap ya, di semester yang keenam. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu profil dari mata kuliah yang insya Allah sama-sama kita akan belajar ya. Mata kuliah kita ini adalah perkembangan peserta didik ya. Rumpun mata kuliahnya adalah pendidikan agama Islam. Kemudian bobotnya ini ada 3 semester dan kita berada di semester yang keenam ya. Tanggal penyusunan Februari 2025. Dosen pengembang, pengampu, saya sendiri, ya, Dr. Misno, kemudian Ketua Prodi, Bapak Ustadz Fuad Hasan, MA Hum. Baik, ya. Nah, untuk menjelaskan pertama, di mata kuliah ini ya ada CPL ya, capaian pembelajaran terutama di program studi yang harus dikuasai ya. Ada 3, pertama adalah CPL sikapnya, yang kedua adalah CPL dari capaian pembelajaran bidang pengetahuan, kemudian juga capaian pembelajaran dari sisi kompetensi umum, ya, kemudian juga kompetensi yang sifatnya nanti khusus ya pada mata kuliah ini. Kita mulai dari capaian pembelajaran dari sikap, terutama yang ada di program studi sarjana pendidikan agama Islam. Ya, yang pertama bahwasanya mata kuliah ini juga ya dan juga mata kuliah yang lainnya di prodi ini diharapkan akan menjadikan mahasiswa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menunjukkan sikap religius ya. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan juga etika.
Ya, yang ketiga tentu saja sebagai warga negara yang baik berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, kebetulan juga sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dari orang lain. Ya, ini silakan dibaca sampai ke 11 dari CPL pengetahuan atau CPL dari sisi yang pertama ya, yaitu sikap ya. Jadi sikapnya, afektifnya. Oke. Yang kedua, CPL dari sisi pengetahuan yaitu mahasiswa diharapkan setelah belajar mata kuliah ini mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan, baik secara umum ataupun secara khusus nanti di mata kuliah perkembangan pendidikan atau perkembangan dari peserta didik, ya, dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif. Ya, kemudian juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ya, CPL pengetahuan ini ada ya 10 CPL yang harus dikuasai. Ya, yang intinya adalah mahasiswa itu secara kognitif memahami tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan peserta didik. Adapun CPL dalam sifat atau dalam kompetensi umum, yaitu mahasiswa itu nanti mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif. Ya, selain itu juga mampu untuk mengambil keputusan secara tepat, kontekstual ya dalam bidang keahliannya yaitu pendidikan agama Islam. Ya, di sini ada sekitar atau ada 15 CPL dari yang sifatnya itu kompetensi umum. Ya, nanti silakan dibaca. Ya, kemudian ini yang spesifik ya di CPL kompetensi khusus yaitu di mata kuliah kita ini. Ya, yang pertama mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik ya, baik itu di sekolah dasar ataupun menengah dari sisi aspek fisiknya, moralnya, sosial, kultural, psikologis, emosional, dan intelektual. Ya, kemudian memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan perkembangannya. Ya, nah kemudian di awal tentu saja kita mesti memahami landasan dari filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan juga empiris pendidikan dalam perkembangan peserta didik. Ya, selanjutnya nanti mampu menerapkan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik di ya jenjang sekolah dasar dan juga menengah ya sehingga nantinya mampu menyelenggarakan pendidikan ya di tingkat sekolah dasar dan juga menengah ya jadi disdakmen ya dasar dan menengah. Oke, kemudian ini juga kompetensi khususnya ada 10 ya. Tentu saja nanti yang terakhir itu adalah mampu menyelenggarakan penilaian ataupun evaluasi atau asesmen hasil belajar sesuai dengan perkembangan dari peserta didik ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini ada CPMK satunya memahami tentang hakikat perkembangan, kemudian konsep periode dan tugas perkembangan, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sampai di CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa memahami peran guru dalam memfasilitasi perkembangan dari peserta didik. Ya, jadi mata kuliah ini memang membahas tentang bagaimana ya sebagai mahasiswa, sebagai nanti calon guru, tapi ini sudah menjadi guru ya, sudah menjadi guru sehingga memahami tentang karakteristik dari masing-masing ya perkembangan peserta tersebut. Ini peta CPL dan CPMK-nya nanti boleh dipelajari dan kita belajar. Baik, deskripsi mata kuliah. Tadi saya sebutkan, mata kuliah ini ya akan membahas tentang konsep hakikat perkembangan, konsep periode,
tugas perkembangan, konsep faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, teori karakteristik perkembangan anak usia dini, karakteristik perbedaan individu, perkembangan anak usia sekolah, teori pertumbuhan dan perkembangan remaja, kemudian teori karakteristik ya perkembangan remaja, kemudian teori pertumbuhan fisik ya, teori perkembangan intelektual, sosial, bahasa, perkembangan afektifnya, kemudian juga perkembangan masa dewasa, ya, dari sisi kehidupan pribadi, pendidikan, karir, kehidupan, berkeluarga, penyesuaian diri remaja, dan peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Ya, jadi ini mata kuliah yang insya Allah kita akan belajar bersama lebih kurang 14 sampai 16 pertemuan ke depan. Ya, jadi kita memahami tentang bagaimana ya teori-teori khususnya terkait dengan psikologi perkembangan yang nantinya akan mampu untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran baik itu di tingkat dasar ataupun menengah. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan internetnya tidak ada masalah ini ya. Baik, Bapak sekalian, ini adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Insya Allah kita akan belajar. Ada di sini saya catat 14 ya, 14, tapi nanti juga kita lakukan dengan asesmen semester dengan asesmen akhir semester, jadi lebih kurang ya tadi antara 14 sampai 16. Baik, ya di materi yang pertama ya, insya Allah kita akan belajar tentang konsep hakikat perkembangan. Jadi perkembangan itu apa sih? Ya baik itu perkembangan dari sisi definisinya, pengertiannya, ciri-ciri perkembangan, dan juga prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama ya. Yang kedua, konsep periode dan tugas perkembangan serta faktor yang memengaruhi perkembangan. Ya, ini biasanya meliputi periode perkembangan, tugas-tugas perkembangan, faktor genetika dan juga faktor lingkungan. Yang ketiga, yaitu teori karakteristik perkembangan anak usia dini. Ya, karakteristik umum ya dari anak usia dini, kemudian perkembangan kognitif, kemudian juga upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini, ya baik itu individu ataupun karakternya. Ya, berarti kita harus memahami perbedaan daripada masing-masing individu serta aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Ya, yang ketiga ini adalah untuk anak usia dini. Oke, yang keempat, teori karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Ya, berarti ini sudah masuk ke SD. Kalau di tiga itu adalah ya PAUD ya atau PIAUD ya, PAUD dengan TK gitu ya, Rodotul Atfal. Maka yang empat ini adalah anak usia sekolah yaitu SD MI ya, ya ataupun madrasah diniyah ya. Jadi ini kita akan melihat dari perkembangan anak usia sekolah itu dari sisi fisik motorik ya, kemudian intelektual, kemudian perkembangan bahasa, ya, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan kesadaran beragama, dan hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. Ya, ini di usia sekolah dasar. Ya. Kemudian juga masih di usia sekolah dasar juga kita bagi kembali menjadi terutama nanti menjelang sekolah dasar yang akhir ya, yaitu teori pertumbuhan masa remaja. Ya, ini meliputi bagaimana pengertian pertumbuhan perkembangan remaja, tugas-tugas perkembangan, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja, jenis-jenis kebutuhan dan pemenuhannya, serta kebutuhan remaja, masalah dan konsekuensinya. Ya, dan di pertemuan yang keenam kita akhiri dengan pembahasan terkait dengan perkembangan remaja ya, dari mulai masa remaja, karakteristik dari setiap aspek perkembangannya. Ya, setelah itu kita akan masuk ke asesmen tengah semester. Seperti biasa, di asesmen tengah semester ini biasanya bisa dalam bentuk PowerPoint, slide gitu ya, ataupun juga draft untuk seperti kemarin book chapter ataupun artikel jurnal. Draftnya dulu saja. Oke, kemudian kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Kita akan bahas tentang teori pertumbuhan fisik, ya, perkembangan sosial, intelek, dan juga bahasa. Ya, ini biasanya mulai dari penyebab pertumbuhan, ya, kemudian juga perkembangannya, ya, kemudian juga bakat khusus, perkembangan sosial,
bahasa ya dan juga perkembangan dari sosial dan bahasa secara khusus gitu ya. Namun cek Sunda mah iraha ya diajaran bahasa apa bahasa ibu ya. Bahasa ibu misalnya bahasa Sunda gitu misalnya gitu ya kan dari kecil gitu udah biasa gitu ya. Bahasa Inggris kapan nih, bahasa Arab kapan nih ya. Kayak itu penting ya. Kayak kemudian yang kesembilan membahas tentang perkembangan efektif meliputi perkembangan emosi, perkembangan nilai, moral dan juga sikap. Ya, jadi lebih kepada emosi, nilai, moral dan sikap ini sudah ke arahnya adalah afektif ya, sudah kepada sikap atau perilaku ya. Oke, kemudian yang berikutnya masuk ke pertemuan yang ke-10 yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa meliputi dewasa atau masa dewasa, perkembangan masa dewasa, perkembangan mahasiswa, dewasa awal, dan juga masa persiapan pernikahan. Nah, ini sebenarnya nanti bisa, ya paling mudahnya ya ada anak, ya ada remaja, ada pemuda, ada dewasa. Gitu ya. Jadi nanti ada remaja awal, remaja akhir, pemuda awal, pemuda akhir, gitu ya. Kemudian juga sampai kepada masa dewasa, ya kita nggak sampai kepada tua renta, tua bangka, tua tua apa ya tua sangat gitu ya tua luar biasa gitu ya. Baik, kita sampai ke sana kita hanya ke peserta didik yang namanya peserta didik ya SD, MI, MTS, SMP, Alia, SMA, SMU, SMK lah gitu ya. Itu adalah peserta didik. Oke. Kemudian yang ke-11 ini yang cukup banyak yaitu tugas perkembangan kehidupan pribadi ya, pendidikan, karir, kemudian kehidupan berkeluarga, meliputi perkembangan kehidupan pribadi, individu, pendidikan, karir, tugas remaja kepada nanti ke kehidupan keluarga dalam keluarga serta implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, yang ke-12 penyesuaian diri remaja meliputi konsep ya tentang penyesuaian diri, permasalahan penyesuaian diri remaja, implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan ya, terutama nanti di MTS ya, di MTS atau di SMP di mana mereka masa remaja, masa yang berapi-api ya. Oke, di materi yang terakhir kita akan bahas tentang peranan guru ya, terutama ini ya kita sebagai guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik meliputi peranan guru, komponen kinerja profesional guru dan penyusunan alat evaluasi kinerja guru. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari setelah itu baru asesmen akhir. Referensi daftar pustaka ini kita bisa gunakan dari Centrock GW ya di Lifespan Development ya ini di New York di McGraw Hill ya, kemudian juga ada Lemar juga di RM ini Human Development, kemudian juga ada Nandang Budiman memahami perkembangan sekolah anak sekolah dasar, kemudian juga Samsul Yusuf itu ada psikologi perkembangan anak dan remaja ya, serta Abin Samsudin psikologi kependidikan. Kemudian ada Amin Budi Amin, Dedi Herdiana, Hafid dan Jaim itu ada perkembangan peserta didik ya. Kemudian psikologi perkembangan ada Newman ini yang paling banyak tuh development through life, a psychological approach ya. Kemudian juga ada Sudarwan Danim perkembangan peserta didik, Sunarto dan Hartono Agung ada perkembangan peserta didik, serta ada Yusuf LN Syamsu dan Dani M Sugandi 2001 perkembangan peserta didik ya. Jadi sebagai calon guru, sebagai calon atau sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang nanti akan menjadi guru, harus memahami bagaimana perkembangan peserta didik. Ya, selain itu juga ada Myrick RD, ada Developmental Guidance and Counseling, a Practical Approach, ini 5th edition, Minneapolis, MN Educational Media Corporation. Ada Yusuf dan Sugandi, perkembangan peserta didik. Ya, ada buku pendukung, ini nanti boleh dicari di PDF-nya ya, cukup banyak juga. Nah, silakan nanti akan saya share juga ada beberapa e-book terkait dengan perkembangan peserta didik ya. Pesan pengampunya saya, kemudian masing-masing di pekan yang pertama, kedua, ketiga tadi adalah penjelasan dari materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama ya. Ini masih mampu menguasai menggunakan jam pembelajarannya. Semuanya ini ada di RPS dan sudah saya upload
Kampus Taisifa. Oke, baik. Ibu sekalian, itu penjelasan dari RPS ya, dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik. Nah, agar pembelajaran kita ini juga ada learning experience seperti biasa ya, nantinya akan ada challenge, akan ada beberapa tes assessment yang menguatkan dari ingatan kita. Salah satunya nanti adalah setiap apa mahasiswa nanti akan menjawab secara ada yang individual, ada juga yang kelompok. Tapi seringnya biasanya berkelompok ya. Seperti kemarin lah seperti biasa untuk melihat bagaimana sebenarnya kemampuan dari sisi speakingnya ya, kemudian juga writingnya ya, nanti termasuk juga dari sisi misalnya itu soft skill dalam performance-nya, intonasinya dan sebagainya itu sebagai latihan ya dalam pembelajaran kita ini. Oke, baik. Ada 45 mahasiswa ya. Nanti saya akan ini ke presensinya, tapi ini rajin juga ya Pak Nasiruddin buat presensinya terus juga ya. Tapi nanti saya juga akan buat presensinya juga ya. Di awal ini bolehlah nanti saya ambil dari Pak Nasiruddin atau apa koordinator dari kelas ini ya, untuk kita bisa sama-sama belajar tentang perkembangan peserta didik. Nah, untuk challenge-nya ya yang kelompok nanti kemarin itu ini kan cukup banyak ya 45 ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena nanti mungkin presentasi nanti kita akan kurangi nggak usah lama-lama paling hanya 10 menit dan nanti saya akan bagi ya dalam teori perkembangan ini ya mulai dari mungkin kita agak perpanjang ya menjadi bukan hanya dari SD atau MI tapi mulai dari TK ya, usia 3 4 tahun mulai dari 4 lah ya. Jadi 4 5 tahun ya 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Jadi kelas nol kecil, kelas nol besar gitu ya. Kemudian setelah itu baru ke SD awal ya, kemudian SD akhir gitu ya. Kemudian juga nanti di remaja awal, di remaja akhir, di teori perkembangan maksudnya itu ya. Nah, jadi bagaimana psikologi perkembangan anak usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5, 5 sampai 6 sampai 7 ya, tadi 6 berarti mulai SD awal, kemudian di SD akhir ya masuk ke remaja, remaja awal, kemudian juga remaja akhir, kemudian juga nanti ke pemuda awal, kemudian ke pemuda akhir, baru ke sampai sedikit dewasa. Terutama nanti biasanya itu dewasa awal itu antara 18 sampai ke 25 tahun. Ya, kita sampai 25 tahun aja gitu ya. Baik. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau mata kuliah ini tadi saya mengajar offline itu kelas mahasiswa di semester 6B itu adalah sesuatu yang baru karena mempelajari dari anak didik, peserta didik ya. Nah, jadi mungkin sebagian karena belum menikah. Nah, kalau ini kan kayaknya hampir semuanya sudah menikah, sudah punya anak ya. Jadi mata kuliah ini tinggal mereview Punya saja. cucu, Apalagi ini Bu punya April sama cucu Pak Pak dosen. Ali Imron nih ya. Udah punya cucu Bu, Pak dosen. iya benar makanya ini Mahendra Iqbal udah punya incu terus jadi abah koma abah Suhendi mahnya. Wah, punya cicit. Udah Apa tuh banyak cicit itu? incunya gitu. Jadi mata kuliah kita ini hanya mereview, mereview dari waktu anak kita ya, anak-anak itu masih ya apa, nggak usah dari bayi lah ya, dari mulai usia tadi lah 4 tahun, 5 tahun, kayaknya lebih bagus cerita gitu ya. Iya, Nah, makin ganteng aja nih cerita Pak dosen. tentang bagaimana nih, nanti mungkin salah satu challenge ya, salah satu challenge individual itu adalah menceritakan gimana nih Ustadz Ali Imron waktu apa Buria lahiran ini ya, nemenin nggak nih gitu ya, Iya, nemenin nggak Pak nemenin. ini? Nah, Haruslah kan kemarin ini kan the new nungguin, man nungguin. ya. Iya betul nungguin Iya. pasti. Nah, kalau nungguin kayaknya hampir semua ya, kecuali mungkin darurat atau apa ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Yang kita bahas itu adalah ketika usia 4 5 tahun, jangan-jangan ada nih ya suami yang mungkin saking sibuknya gitu ya, saking sibuknya itu sampai kerja-kerja pergi pagi pulang petang gitu ya. Ini saya rasakan juga tuh ada tetangga itu kasihan juga itu ya, ibu-ibu Oh iya kerja di betul ya. Jakarta, tinggal di Bogor, berangkat itu setengah 6, pulang itu kadang jam 8, jam 9 itu suaminya antar Ah ya jemput di dong. stasiun Bogor. Enggak.
nggak bilang paling pernah. Nah, jadi kita mereview. Nah, dari review itu mungkin bahasanya itu berpikirnya itu adalah induktif. Karena filosofi sedikit. Jangan menit lagi. Berpikir induktif itu maksudnya dari kasus yang ada, dari apa yang kita hadapi sekarang ini, kemudian kita lihat dari teori tentang perkembangan anak, kemudian juga apa nih yang mungkin kita bisa perbaiki, baik itu untuk diri kita, keluarga kita, ataupun juga mungkin untuk anak didik kita, untuk orang lain, gitu ya. Ini kan setiap orang itu kan memiliki karakter dan juga mungkin takdir ya yang berbeda-beda. Nah, saya juga nggak ingin menyebutkan nih, mungkin macam-macam lah ya. Mungkin ada yang mungkin memang dua-duanya bekerja, hanya suaminya saja yang bekerja, atau mungkin yang kerja itu istrinya gitu ya, atau mungkin punten, mohon maaf gitu ya, mungkin ada yang single parent gitu ya, atau mungkin ada yang kerjanya itu jauh seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, seperti apa nih? Kayak gimana nih? Nah, itu justru dari case-case yang ada, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya perkembangan itu penting. Ya, perkembangan itu penting. Misalnya nih, ya, yang lagi tren itu kan film di bioskop tuh, ya, film bioskop itu judulnya adalah Pengepungan di Bukit Duri. Eh, Bukan Jumbo ya. Kalau Jumbo itu, boleh Jumbo boleh juga tuh. Jumbo juga boleh dibahas juga karena menurut saya itu menarik ya. Menariknya apa dari sisi psikologi, dari sisi agama, psikologi agama berarti kita gabung ya. Bagaimana menjelaskan terhadap anak, terutama anak usia SD ya, anak usia SD ya, anak-anak lah ya kita sebutnya anak usia didik itu kemudian menjelaskan tentang ada seorang anak yang mampu yang bisa berkomunikasi dengan kita sebut saja mungkin jin ya lebih tepat daripada hantu ya, peri gitu ya, apa jin lah lebih tepat ya. Gimana nih menjelaskan bisa komunikasi dengan jin gitu ya. Kemudian juga ada kambingnya itu bisa berbicara gitu ya. Nah, ini kan perlu dijelaskan kayak gimana sih sebenarnya. Nah, itu memang agak sedikit kontroversial gitu ya. Agak sedikit kontroversial apakah imajinasi itu menyeberangi dari keyakinan kita, akidah gitu ya. Atau mungkin ya sudah biar aja dari dulu juga orang nonton generasi kita kan biasa nonton siapa tuh Doraemon gitu ya. Nonton siapa lagi tuh ya. Pokoknya tokoh-tokoh mungkin zaman dulu tuh ada siapa tuh ya Satria Baja Hitam gitu kali ya. Atau mungkin banyak lah kalau generasinya Pak Abah suka nonton apa ini biasanya ya. Dulu ya mungkin ini kali di layar tancep kayaknya nih mau nonton apa ya beranak dalam kubur jangan-jangan ini ya. Abah Sugandi nonton Malampir apa sama nih Berry boleh Prima tanya tuh. nih. Ah, Malampir sama Berry Prima itu mah. oh iya bener. Oh ini apa Raja Wali dari Utara itu kayaknya itu. Iya. Atau sebutan dari gua hantu kayaknya nih. Sekarang si Butanya lagi main ke jalan raya lagi bawa Ah, kresek oh gitu. uang tuh Iya. di lampu merah. Mm-mm. Iya, apa itu namanya itu? Udah kayak tadi tuh udah nggak masanya nonton film. Ah gitu ya, iya iya iya. Itu tadi contoh sebenarnya ya karena kita kan kaitannya itu dengan psikologi ya tentang dengan psikologi perkembangan anak gitu ya. Nah nanti yang menarik tentu saja karena kita tuh di prodi program studi pendidikan agama Islam, nanti kita akan lihat dari perspektif Islam juga. Wah siapa nih yang mau saya tanya tentang yang bisa jawab kayaknya harus kasih nilai nih yang bagus nih Ustaz Ali Imran nih sama siapa nih ketua ketua kelasnya koordinatornya siapa nih? Belum lengser kan Ya, ya? Pak dosen. Masih Pak Ali Siap, ya? Iya, masih. 3 periode nih kayaknya Pak Ali harusnya nih, 3 semester sampai lulus nih kayaknya nih. Nanti Terakhir catat Pak. nih ya, ada satu pertanyaan dari saya tadi. Sambil denger adzan dulu ya. Pas adzan juga tuh ya. Itu yang itu. Kalau denger adzan terus sebentar ya. Bisa. Nih, nih, pertanyaan apa tadi? Oh sama ya. Juga belum juga lagi azannya. Jadi kalau apa? Dikit lagi. Kalau ini cenderung. Soalnya
La ilaha illallah. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dari saya nih, ya. Jadi silahkan boleh langsung jawab ya. Sebutkan ayat atau hadis yang membahas tentang perkembangan peserta didik atau perkembangan anak lah ya. Silahkan. Nah, harusnya yang Al-Hafidh ini ya. Mm-mm. Atau Bu Nur Aini nih mau jawab, silahkan. Mohon maaf tadi saya barusan suaranya Maaf, hilang. Pak Dosen, lagi di perjalanan. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi oke, saya ulang lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan atau bacakan ayat Al-Quran atau hadis tentang perkembangan peserta didik atau perkembangan anak. Nah, silakan. Siapa nih? Ini siapa tadi yang pakai ini nih? Oh, Ustadz Ahmad Rikodi harus jawab nih. Abah dulu, boleh. Silakan Abah. Boleh. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakkurun bainakum fil amwali wal aulad fil amwali wal aulad wa tafakkurun wa takasrun fil amwali wal aulad wa tafakkurun ya Allah sampai lupa. Lanjut. Oke, nggak apa-apa, sudah bagus tuh. Tapi kira-kira coba boleh lakukan terjemahannya Apa dulu. grogi sama Pak Dokter Grogi nih gitu. biasa nih. Lihat ada iklan saya. Soalnya puber lagi tuh. Kalau gitu udah puber lagi. Aduh. Pak Dokter. Iya. Silakan coba dibaca tadi gimana ayatnya? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa Oke, tafa satu-satu diterjemahkan. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah tuhu summa yahiju fatarahu musfarro summa yakunu khutoma sadaqallahul azim. Jelas Pak, kalau kurang diulangi. Oke, Jelas kalau lanjut. Innamal Jelas. Cuman saya ingin penjelasannya. Oh, penjelasan gimana? Ya, Oh, jadi penjelasan dari ayat ini kaitan dengan perkembangan peserta didik kayak gimana nih? ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah berkembang dari mulai anak kecil yaitu yang senangnya main. Jadi anak itu memang sukanya main. Jadi kalau anak tidak main itu Teksnya kayak tidak gimana nih teksnya? Innamal Teksnya hayatud anak dunya itu innamal hayatud dunya laibun. Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah bermain, bersenda gurau, laibun walahun. itu Laibun anak-anak tuh, walahun. bukan orang dewasa. Anak-anak itu. Jadi kalau diterapkan untuk orang dewasa nggak tepat. Untuk anak-anak itu sukanya bermain, bercanda. Makanya kalau lihat aja anak-anak itu sukanya bermain, bercanda. Dan kalau ada anak-anak yang nggak bercanda, nggak bermain, itu patut ditanyakan keberanakannya. Jangan-jangan dia udah punya anak gitu. Wazinat dia meningkat kepada remaja, yaitu zina, senang berhias, apalagi perempuan. Kalau lihat yang ganteng-ganteng atau laki-laki yang lihat yang cantik-cantik itu senang yang berhias. Makanya kalau kita ingin tahu pakaian kita cocok atau tidak, peci kita cocok atau tidak, tanya saja sama anak perempuan, gimana ini baju ini cocok nggak untuk ayah? Sampai kain ini cocok nggak untuk ayah? Jangan nanya ke anak laki-laki itu suka berhias. Jadi anak-anak perempuan itu pengennya itu nongkrong aja di depan kaca sampai misalnya sampai 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau masih ada sudah ibu-ibu masih tetap saja zina. Zina itu artinya nongkrong di depan kaca sampai lupa kewajiban kepada suaminya, kepada keluarganya, makanya kurang pas. Yang kemudian watafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Dan kemudian saling berbangga-bangga. Nah setelah itu naik berbangga-bangga, barangkali saya punya ini, punya anak ini, punya rumah ini, punya orang tua seperti ini, berbangga-bangga. Jadi membanggakan harta. Watakasur ya. Terus belum ke takasur, membangga-bangga dulu ya. Orang tua. Oh lihat dulu. Kamu ayah kamu sekerjanya apa? Tukang beca. Oh saya dong kerjanya taksi. Misalnya saling berbangga-bangga tentang orang tua, tentang kakek saya itu orang kaya paling kaya di kampung ini loh gitu. Nah itu berbangga-bangga. Kemudian setelah berbangga-bangga dan ingin dibanggakan dan itu senangnya dipuji. Kalau nggak dipuji orang, kalau dia udah dangdan tapi nggak ada yang muji dia kesel gitu. Makanya kayak saya udah capek-capek ini kalau nggak dipuji atau nggak dapat nilai yang bagus itu kesel gitu. Pundung dehnya. Lagi. Nah baru itu akan iya. Baru apa? Nah baru yang akhir itu watakasurun fil amwal wal aulad. Baru menumpuk harta
menumpuk-numpuk generasi, menumpuk-numpuk pengaruh gitu. Jadi ingin semuanya itu menumpukan harta, belajar apa semuanya itu untuk mempengaruhi bahwa dia itu merasa memperlihatkan bahwa dia itu kuat, bahwa dia itu paling sukses, bahwa dia itu adalah orang yang berhasil. Maka hargailah saya gitu. Sehingga tidak jarang karena watakasur fil amwal itu sampai melupakan Allah, menganggap bahwa keberhasilannya itu adalah hasil karya dia sendiri, bukan tanpa ada campur tangan Allah gitu. Disebutnya togo itu kalau di dalam Al-Qur'an surat dalam Iqra itu dalam Iqra al-A'la. Mungkin itu Pak. Oh, Itu fa'amma intinya. man tagha ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suhendi ya. Menarik ya. Kita memang perlu ada interpretation ya, interpretasi yang menarik walaupun mungkin tadi ya innamal hayatu dunya laibu walahun itu sebenarnya kan laibun walahun sebenarnya sifat dari ini ya, sifat dari apa? Hayatud dunya, kehidupan dunia ya, walaupun tadi dikaitkan dengan psikologi, tapi luar biasa sekali. Oke ya. Baik, Pak, nanti ini bisa jadi ini nih, bisa jadi bagian dari istilahnya itu nanti untuk challenge-nya yang per kelompok nanti ya. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar lagi nih? Tadi saya ingin bicara tadi, memang kita akan mereview ya. Kalau tadi kan berarti ayat Al-Quran nih, yang hadis yang belum nih. Silakan siapa nih? Hadis yang membahas tentang perkembangan dari peserta didik. Silakan, siapa? Boleh Pak? Boleh. Tapi saya nggak tahu nggak ingat nih lengkapnya. Pokoknya hadis itu tentang perintah sholat untuk anak-anak. Perintah tentang Oke, sholatnya yang di sering kita baca ya, usia. yang muru Ya Pak. auladakum bis sholati fi sab'in fadribuhum fil asyar. Ya, atau mungkin Iya ada itu juga Pak. tuh muru auladakum apa bisibahah, ya kan ya, perintahkan anak-anakmu itu untuk berlatih renang, berlatih memanah gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Di situ disebutkan Gulat. juga usianya Pak. Disebutkan Hmm? juga untuk usianya gitu. Hadis itu juga menunjukkan tentang usianya gitu Pak. Oh iya betul, oh iya ada usianya jelas ya. Nah nanti tentang usia, nanti kita akan bahas tentang istilah-istilah khusus yang ada di dalam bahasa Arab yang kemudian itu juga berimplikasi kepada perkembangan. Misalnya ada istilah tiflun, ya, atfal. Makanya ada raudatul atfal, ya. Atfal itu usia berapa, ya. Kemudian nanti ada asobi, ya. Asobi itu mungkin nanti sebelumnya lagi, asobi ya. Kemudian juga setelah itu nanti ada aulad, walad, ya, ya walad, gitu kan. Nah, kemudian nanti ada banun, ya. Tadi ada apa? Zuyyina linnasi hubbus syahwatu minan nisa wal banin. Ada di situ banin atau banun gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada gulam, ada gilman. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, gulam. Jadi gulam itu seperti apa nih? Nah, jadi itu nanti mungkin kekhasan dari mata kuliah kita ini dalam perspektif Islam ya. Jadi bagaimana dalam bahasa ataupun nanti dalam istilah-istilah yang kemudian akan berimplikasi dari perkembangan psikologi, perkembangan peserta didik yang ada di Western sana gitu ya. Jadi kita akan memadukan antara Timur dengan Barat ya, antara Western dengan Eastern, ya antara Islam dengan peradaban yang lainnya. Berarti mana nih sebenarnya yang cocok, terutama nanti juga di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Misalnya seperti apa sih sebenarnya, misalnya nanti kaitannya dengan kalau anak TK misalnya, anak TK sekarang kan beda tuh dengan anak TK zaman dulu gitu kan ya. Kemudian juga anak SD juga beda tuh gitu ya. Anak SMA kayaknya anak SMA dulu apa angkatannya Pak Hendra udah kumisan semua kayaknya gitu ya. Apalagi Pak Abbas Suhendi gitu ya. Beda nih. Bener nggak Pak Hendra Iqbal? Gimana nih? Anak waktu sekolah SMA dulu kayak gimana nih? Beda nggak dengan SMA sekarang, Alia? Oh, beda sekali, Pak. Hasil dari kegiatan PLPK kemarin, itu kan sebelahnya ada SMA ya. Mhm. Kita ngajar di SMP. Itu beda Hmm. sekali. Ya salah satunya untuk anak zaman sekarang itu sama guru itu lebih berani. Lebih Berani apa berani. nih? Berani berani mengaktualisasikan diri atau berani apa? Berani mencandai aktualitas apa namanya keberanian tampilnya juga lebih baik sih dari sebelumnya. Kalau yang dulu kan banyak kan diam, Pak. Pak dosen Iya, kalau kalau didik anak tuh nurut-nurut aja. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi benar perbedaannya kalau jauh sekali. iya benar ya. Jadi kalau dulu tuh mungkin malu-malu kucing gitu ya, takut-takut kambing gitu ya. Sekarang udah Manut aja berani manut tuh. aktualisasi diri ngomong, bahkan mengkritik juga udah berani gitu ya. Berani, berani.
Iya, Itu tapi kan memang perbedaannya itu sangat jauh tujuan memang. dari pendidikan ya, berpikir kritis mungkin hasilnya seperti itu jadinya gitu ya. Dari pendidikan Tapi bisa memang jadi ini Pak, kritis secara gitu ya. secara Oke, Bu Adedian ada secara pertanyaan lagi? hormonitas juga beda ya. Nggak ada Pak, saya hanya ingin menambahkan untuk anak zaman sekarang tuh memang secara hormonitas juga berbeda ya. Fisiklinya maupun perkembangan. Mungkin karena gizinya sekarang jauh lebih baik ya. Oke, terima kasih Bu Adedian ya. Jadi nanti banyak sekali materi-materi topik-topik yang kita bahas dan hampir semuanya itu adalah pengalaman dari masing-masing ya. Jadi tadi mungkin nanti ada challenge yang perseorangan gitu ya. Perseorangan itu kalau suami istri ya berarti berdua gitu ya. Jadi pengalaman gimana sih ketika mendidik anak usia apa TK gitu ya. Walaupun kita ke SD usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, remaja sampai ke remaja awal, remaja akhir gitu ya, pemuda gitu sampai ke dewasa awal gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari bersama ya. Jadi mungkin oh ternyata ada teori begini ya. Dulu kita ngajar itu begini misalnya tadi mengajarkan bahasa atau mungkin tadi mengajarkan tadi tentang keimanan misalnya. Itu di usia berapa sih sebenarnya ya? Tadi kalau untuk perintah sholat gitu ya, perintah berpuasa, perintah menutup aurat gitu ya, dan lain sebagainya itu kan memang perlu tuh. Kalau tadi kaitan dengan berani ya, termasuk juga mungkin di beberapa sekolah misalnya ya, biasanya mereka sudah apa ya karena dianggapnya mengaktualisasikan diri gitu, akhirnya ya tadi kayak film apa pengepungan di Bukit Duri itu ya, jadi apa gurunya tidak hormati, kemudian betul-betul mungkin kayak tawuran dan lain sebagainya itu sudah biasa. Nah ini kan berarti tanggung jawab dari guru dan lembaga pendidikan untuk betul-betul bisa istilahnya itu apa memahami atau belajar ya tentang bagaimana perkembangan atau psikologi perkembangan anak dan nanti kita akan komparasikan dengan psikologi perkembangan dari perspektif Islam. Baik ya. Nah, berikutnya nanti masing-masing nanti boleh ini ya Pak Ustadz Ali Imron ya apa dibuat kelompok. Nanti saya akan Baik, baik. sharekan ya bagi kelompok nanti mungkin yang lebih efektif berapa gitu ya 3 kemarin sampai 5 orang ya kayaknya manusia paling banyak 4 lah ya 4 orang gitu ya atau tiga orang nanti kita akan bahas tentang bagaimana perkembangan ya masing-masing akan membahas tentang perkembangan peserta didik sesuai dengan teori-teori psikologi gitu ya atau mungkin kita boleh juga nanti lebih mudah itu dari sisi tahun ya tahun mulai dari usia 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 7 tahun gitu ya. Nanti akan apa istilahnya itu ada istilahnya arsiran sih, ada yang sama tapi tidak apa-apa ya. Nanti mungkin dari perkembangan tertentu juga bisa juga misalnya oke yang ini misalnya Pak Ustadz Ali Imran bahas tentang perkembangan remaja awal misalnya gitu ya. Oh, tapi hanya fokus kepada dari sisi IQ-nya misalnya, IQ-nya gitu ya atau mungkin dari sisi emosionalnya atau mungkin dari sisi fisiknya. Nah, itu kan kita bisa lihat termasuk juga mungkin kemarin ya waktu KKM kan kita ada istilah stunting gitu ya. Jadi standar ukuran stunting itu apa gitu kan ya. Apakah dari sisi fisiknya ya atau psikisnya. Yang paling kelihatan ya biasa dari sisi fisiknya misalnya tinggi badannya gitu ya tidak sesuai dengan usianya pada umumnya. Nah, itu bagian dari teori psikologi. Wah, banyak sekali nih menarik nih ya. Saya juga senang dengan Sepertinya, psikologi. maaf Pak Baik. dosen, Pak dosen, Nah, untuk stunting ini saya sedikit kurang terima tentang ini apa kriteria fisik gitu, kurang tinggi karena mhm. ya karena tersinggung Pak Dokter. Ah, iya, Jadi iya, jangan, iya, iya, nah menurut saya betul. nggak sebenarnya nggak fisik, sebenarnya ini apa namanya kayaknya kemampuan berpikir sih dari situ segi dari situ ketika orang stunting itu usia sudah dewasa tapi kedewasannya belum ada. Ya, itu yang disebut dengan stunting menurut saya dari fisiknya. Iya Dari bisa, kalau iya dari betul. tinggi badan itu tidak ngaruh sebenarnya. Habibie aja, B.J. Habibie itu pendek Pak, Mhm, Pak dokter ya, mhm. tapi luar biasa kecerdasannya, fisikanya, matematika dan sebagainya ya kan. Bahasa Inggrisnya juga bagus, bahasa Jermannya. Nah, jadi menurut saya kalau untuk tinggi badan tidak jadi ukuran untuk stunting sih sebenarnya. Jangan dikedepankan ya untuk tinggi badan.
Iya, baik. Terima kasih, Pak Indra Iqbal. Menarik sih. Justru ini penting Oh, ya, iya. berarti udah memang namanya juga udah guru ya, berarti sudah sangat kritis gitu ya. Tapi memang variabel salah satunya adalah itu. Tetapi itu kan secara general. Kemudian juga kan beda antara Asia dengan Eropa dengan Afrika. Jadi istilahnya itu ada batas minimal. Kalau namanya tinggi badan dengan misalnya apa dengan usia itu ya bukan berarti oh punten mohon maaf nih misalnya yang pendek gitu ya itu istilahnya itu stunting ya enggak lah dia nggak menganggap tidak masuk kriteria karena kan ada batasannya ada batas minimumnya gitu ya. Dan juga nanti lihat juga dari sisi mungkin ya apa orang tuanya atau keluarganya ya kalau memang kan orang Asia itu tipenya memang ya memang tidak tinggi gitu kan ya itu bukan berarti stunting juga tidak gitu tapi itu kan itu baru satu kriteria yang kelihatan. Kalau tadi IQ itu kan harus diukur dulu IQ juga harus di istilahnya itu ada asesmennya gitu kan ya. Nah, jadi itu yang standar ya. Kalau nggak setuju juga tidak apa-apa juga gitu. Cuma kan nanti ada ukuran maksimal, ukuran minimal dan juga ada standar generalnya. Jadi bukan berarti oh ini yang pendek berarti itu ya enggak juga gitu ya. Tapi kan nanti ada ukuran yang memang tapi lagi-lagi ya itu adalah teori ya. Kalau dibantah ya nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi, tapi memang tadi nggak tepat juga betul tidak tepat ketika hanya menyandarkan hanya itu saja gitu. Stunting itu berarti yang pertumbuhannya kurang kan pertumbuhan bayi usia 0 misalnya sampai 5 tahun kan sebenarnya standar semuanya gitu ya kecuali tadi kan yang nggak bisa gedein itu kan kalau udah saya nih udah nggak bisa ninggiin lagi gitu kan ya usia 25 tahun lah gitu ya kalau Pak Suhendi kayaknya masih bisa nih tinggi nih kayaknya nih ya Pak Suhendi ya olahraga terus nih soalnya nih. Pak tinggi pakai bangku, Pak. Iya bener 17 tahun malah bukan 25 ya. Gitu ya. Gak apa-apa, itu justru saya senang nih berpikirnya kritis. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak ya. Mungkin untuk first session ini, pertemuan awal ini kita cukupkan dulu. Nanti saya minta ini ke Pak Ustadz Ali Imron, Pak Nasiruddin atau koordinator yang lainnya. Silakan dibuat grupnya, kelompoknya. Ya, terserahlah ini hanya. Yang penting sebenarnya ya ada pengalaman learning experience untuk menjelaskannya. Ya. Nah, kalau itu seperti biasa. Siap ya Ustaz Ali Imran ya? Siap, Pak dosen. Sepertinya Ya. nggak terlalu banyak ya kelompoknya biar kebagian ber. Iya, kalau saran saya sih ya seininya aja, seadanya aja. Dan juga jangan dijadikan beban lah, Masih santai aja. pengalamannya. Gitu Jadi ya. kalau kebanyakan nanti kayak kemarin-kemarin. Iya, Iya, iya. benar. Kalau Kalau saran saya kemarin-kemarin sih kan yang ada nggak aktif-aktif aja, yang presentasi. nggak Jadi aktif ya. waktunya Mm-mm. kehabisan waktu harinya gitu jadwalnya. Mm-mm. Betul, Baik. betul, betul. Makanya saya Ya buat ini nanti 12 ini aja aja. Pak biar lebih Iya. iya, lebih Betul mengenal lah betul. ya. Nanti yang kelihatan aktif aja dulu, terus nanti suruh milih aja biar bareng-bareng gitu. Sekarang kita kasih bebas lah, suruh milih aja, jangan ditunjuk, jangan dipilihkan. Suruh milih sendiri 3 sampai 4 orang Mm-mm. gitu. Setelah itu baru nanti nanti materinya saya akan sharekan insya Allah. Ya. Oke, udah pegang tas soalnya Pak Limronya nih udah mau pulang nih kayaknya. Yang kemarin aja, Dari Abah ada yang mau disampaikan silakan. kelompok yang kemarin aja biar nggak kebanyakan kelompok. Terus yang penting itu bahasa, Pak. Ini terutama yang keluar dari Sirojo Falah jangan sampai kebingungan bahasa, Pak. Terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, Pak. Ditambah satu bahasa Minang, Pak. Kita semua harus Asal bahasa, jangan iya. Tapi harus kan Abah biasa pakai bahasa tubuh biasanya. bahasa tubuh. Kan itu mah kalau offline, Pak. Sekarang mah Offline. kan Baik. online. Nah, bahasa Minang, Pak. Kita nanti Oh, kumpulkan di Oke, tambah cie ya. Iya, Ya, iya, baik. Terima iya. kasih. Hatur nuhun apa punten ya. Hereuy. Ya. Terima kasih ya. Nanti kita bisa komunikasi di grup ya. Insya Allah sekarang kita sholat asar dulu. Ya, setelah itu nanti lanjutkan. Masih ada lagi nggak sih sekarang habis ini ya? ada Sekarang Pak. udah Masih habis ya. ada lagi. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi semangat buat wabarakatuh. awal lah biar ini Waalaikumsalam pemanasan dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semua.